langsung buka almari hati kita. Ada nggak ketulusan itu? Ada nggak kemurnian itu? Dalam 2 Tawarin 16 ayat 9. Kalau kita renungkan ayat itu sangat indah. Pendengar terkasih, bagi yang belum tahu, lihat 2 Tawarin 16 ayat 9. Ayat di surga itu punya hobi yang menarik. Ya, sebelum saya baca ayat itu. Hobinya begini. Pagi kalau kita bangun, maka ayah kita akan menjelajah ke seluruh bumi matanya. Ditulis, mata Yahweh menjelajah ke seluruh bumi. Nah, lihat firman itu. Apa yang dia cari? Dia mencari orang yang hatinya bersungguh-sungguh terhadap dia. Begitu Yahweh menemukan orang yang hatinya sungguh-sungguh kepada dia. Kalimat berikut dengar pendengar terkasih. Kagum sekali kita mengenal hati Tuhan kita sebagai ayah yang luar biasa. Lalu dia berfirman, dan akan melimpahkan seluruh kekuatannya kepada orang yang ditemukan hatinya bersungguh-sungguh kepada dia. Pendengar terkasih, bisa nggak kita membayangkan kalau seseorang itu dilimpahkan seluruh kekuatan surga? Apa sih bedanya diberikan dan dilimpahkan? Kita semua tahu bukan bedanya. Kalau diberikan, ya sudah yang ada itu. Tapi kalau dilimpahkan, itu berarti seluruhnya. Bayangkan, kalau sampai seluruh kekuatan pencipta alam semesta dilimpahkan kepada orang yang syaratnya cuma satu, bukan orang yang aktif melayani, bukan orang yang aktif doa puasa, bukan orang yang aktif rajin hafal ayat Alkitab, bukan orang yang aktif ini, aktif itu, tidak. Tapi seorang yang bersungguh hati kepada dia. Mendengar yang terkasih, dahsyat bukan? Seluruh kekuatan pencipta alam semesta dilimpahkan kepada kita. Dengan satu syarat, orang yang bersungguh hati kepada dia. Pada hari akhir hidupnya, Raja Daud menuliskan dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-29. Dalam pujiannya, setelah dia tahu bahwa Salomo nanti anaknya yang akan meneruskan pembangunan bait suci itu. Istilahnya, kalau toh dia harus mati hari itu, dia mati dengan tenang. Karena dia tahu siapa yang akan meneruskannya. Nah, salah satu yang diucapkan oleh Daud pada hari itu dalam pujiannya, indah sekali. Dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-29. Saya baca ayat yang ke-17. Salah satu pujian. Aku tahu ya Tuhanku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Pendengar yang terkasih yang diberkati Tuhan. Mengapa Daud bisa menyatakan kalimat ini di akhir hidupnya? Aku tahu ya Tuhanku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Ternyata satu-satunya tempat yang sangat penuh dengan rahasia adalah hati kita. Mari kita renungkan. Suami istri yang sudah sekian tahun menikah, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Percayalah, tidak ada seorang pun yang bisa tahu isi hati orang lain. Begitu pula anak dengan orang tua. Walaupun itu anak kandung, orang tua nggak akan pernah tahu apa isi hati anaknya. Begitu pula anak nggak akan tahu isi hati orang tua. Jadi pendengar terkasih, hati kita adalah satu-satunya tempat yang sangat penuh dengan misteri dan rahasia. Nah, yang tahu isi hati kita, itu hanya kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak akan pernah tahu. Sahabat sedekat apapun tidak akan pernah tahu isi hati sahabat. Nah, disinilah sesungguhnya tempat dosa dan yang jahat itu bersembunyi di hati. Pikiran bisa ditebak. Bahkan sekarang ini di kota-kota besar sudah banyak orang istilahnya belajar body language. Artinya, dengan gerak-gerik seseorang, orang itu bisa membaca pikiran orang itu. Itu bisa belajar. Kalau kita punya uang bisa ikut kursusnya. Tapi pendengar terkasih,
isi hati, itu nggak bisa. Maka itu kemunafikan sering terjadi dalam kehidupan kita. Karena hati kita. Saya percaya semua kita nggak akan suka kalau kita punya teman atau kita kenal seseorang atau tahu seseorang. Begitu manis di depan kita. Tutur katanya, kelakuannya. Tapi ternyata orang itu jahat sekali. Dia fitnah kita, dia jelekkan kita. Kaget bukan? Kita pasti marah. Nah, itulah manusia. Yang tahu isi hati hanya kita sendiri dengan Tuhan. Itu sebabnya pendengar terkasih, jangan pernah berpura-pura dan munafik di hadapan Yang Maha Tahu. Karena dia paling tidak suka. Kita tidak bisa menyuap dia dengan aktivitas kita. Maka itu saya sering berkata kepada semua pelayan-pelayan Tuhan. Dengarkan para pelayan Tuhan. Baik kita pendeta, pengkhotbah, pemain musik, guru sekolah minggu, majelis, siapa saja yang kita aktif dan pernah melayan. Dengarkan. Seringkali mimbar itu adalah panggung sandiwara. Kita bisa kelihatan baik waktu kita melayani. Tapi dalam hidup sehari-hari kita bagaimana? Maka itu hati ini perlu kita jaga. Kita melangkah lebih jauh. Di antara semua ayat satu kali, tiba-tiba Roh Kudus mengajak saya iseng. Coba cari, tanya. Ayat yang paling lucu di Alkitab itu yang mana? Banyak yang jawab ketika Sarah tertawa, ketika itu enggak. Buat saya ayat yang paling lucu soal Alkitab itu Kejadian 3 ayat yang ke-9. Ada apa di situ? Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sudah jatuh dalam dosa beberapa saat kemudian, mereka bersembunyi di balik semak. Karena mereka takut. Karena Tuhan hadir di taman itu pada hari sejuk di ayat 8, pasal 3. Ayat 9 berkata begini, pendengar terkasih. Lalu Yahweh bertanya, "Hai manusia, di manakah engkau?" Mari kita pelan-pelan merenungkan kejadian itu. Apakah betul pertanyaan itu? Tuhan tidak tahu mereka di mana. Coba renungkan. Sembunyi di balik semak. Ini kalau logika anak-anak. Enggak usah Tuhan lah. Lepaskan anjing, langsung anjing itu tahu di mana mereka dua sembunyi. Betul toh? Tapi, kalau kita jawab, masa Tuhan tidak tahu? Tidak mungkin. Karena salah satu karakternya adalah Maha Tahu. Mari kita renungkan sejenak, pendengar terkasih. Nah, kalau dia Maha Tahu, lalu dia tanya, "Hei manusia, di manakah engkau?" Berarti dia pura-pura. Berani kita berkata Tuhan pura-pura? Maka jawaban saya, ini yang saya kagum. Pendengar yang terkasih, di dalam kemunafikan kita, di dalam kepura-puraan kita, di dalam kejahatan hati kita, di dalam ketidakberesan hati kita, di dalam ketidakmurnian hati kita, ternyata betul-betul yang Maha Tahu jadi tidak tahu. Kalau kita bersembunyi. Renungkan ini. Jadi betul-betul Tuhan tidak tahu di mana Adam dan Hawa sembunyi karena mereka melarikan diri. Pasti ada yang pernah berdebat. Ya bagaimana tentang firman-Nya di Mazmur 139? Walaupun engkau membuat kediamanmu di ujung langit, walaupun engkau lari jauh dari hadapanku, masuk ke dalam dalam dunia orang mati, aku ada di sana. Lain. Ayat itu di Mazmur 139 karena Tuhan mencari kita. Bukan kita bersembunyi, tapi kita lari. Nah, kalau kita lari, kita masih bisa dikejar. Tapi ada ini sembunyi, sengaja. Maka itu Tuhan yang Maha Tahu jadi tidak tahu. Jadi kalau kita tidak tulus, maka kita jadi salah di hadapan Tuhan. Mari kita jaga hati kita untuk tetap murni, untuk tetap bersih, supaya dia tetap baik kepada kita semuanya. Pendengar yang terkasih, seringkali inilah masalah yang sederhana terjadi dalam hubungan suami istri. Renungkan kalimat ini. Saya percaya tidak ada suami atau istri mau dikhianati, mau dibohongin, mau ditipu oleh pasangannya. Tidak ada yang mau. Tapi ini yang sering terjadi dalam pernikahan kita. Gaji suami sembunyi-sembunyi, istri tidak tahu. Kalau ditanya, katanya nggak punya uang. Ternyata bisa beli ini, bisa beli itu. Sampai tidak marah. Maka itu suami istri
Biarlah kita dua juga tulus.